Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kita semua dapat sampai saat ini dalam kebaikan dan bisa mengamalkan segala kebaikan tersebut. Dan tentunya juga nikmat yang Allah berikan kepada kita sudah selayaknya sebagai hamba yang menginginkan keridhaan Allah, maka kita bersyukur atasnya. Nikmat yang Allah berikan tersebut yang kita tidak mampu bahkan untuk sekedar menghitung nikmat tersebut. Jangankan membalas nikmat yang Allah berikan, untuk sekedar menghitung saja kita tidak akan mampu. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, terkadang kita baru sadar, kita baru paham bahwasanya nikmat yang Allah berikan itu adalah nikmat yang besar. Ketika Allah kurangi atau bahkan Allah ambil nikmat tersebut dari kita. Seseorang dia sadar betapa berharganya nikmat sehat ketika dia berada di atas tempat tidur dan harus berbaring tanpa bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Disitulah waktu di mana dia benar-benar merasakan betapa butuh, betapa berharganya sehat yang Allah berikan kepadanya. Namun perlu kita ketahui, wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah, pada asalnya atau hakikatnya ketika Allah timpakan kepada kita penyakit, Allah buat kita tak berdaya. Allah buat kita terbaring di atas tempat tidur kita. Tak bisa melakukan rutinitas seperti biasa. Bahkan untuk ibadah tak mampu untuk mengerjakan secara normal. Maka tahukah Anda, saat itu Anda sedang diuji oleh Allah. Saat itu Allah ingin menunjukkan rasa cintanya kepada Anda. Allah ingin Anda kembali mengetuk pintunya dengan doa. Doa sebelumnya telah kita bahas, makna yang tersirat atau terkandung dalam doa adalah seorang hamba bagaimana dia bermanja-manjaan, bagaimana dia berkeluh kesah, menyampaikan unek-uneknya, curhat kepada Rabb-nya. Itu yang Allah inginkan. Banyak di antara kita lupa caranya berdoa kepada Allah, lupa caranya curhat, mencurahkan hatinya kepada Allah. Lupa. Karena apa? Karena selama ini dia merasakan dirinya dalam keadaan serba ada. Dia mau apapun yang dia inginkan bisa dia dapatkan dengan kemewahan yang dia miliki. Sehat tubuhnya. Dia bisa kemanapun yang dia ingin. Sehingga dia merasa bahwasanya dia tidak butuh kepada doa. Maka ketahuilah kaum muslimin, bisa jadi ketika itu Allah membiarkan kita. Allah membuat kita terus terlena dan lupa dengan asalnya. Maka ada sebagian dari manusia, ada sebagian dari hamba-hamba Allah, ya Allah masih sayang padanya, maka Allah akan ingatkan dia
Allah timpakan kepada dia, berikan kepada dia musibah. Allah buat dia sakit, terbaring. Yang mana Allah ingin ingatkan bahwasanya dia adalah hamba yang lemah. Dia butuh kepada Rabb-Nya. Maka di situ Allah bukakan tangannya, pintunya untuk hambanya yang mau berdoa dalam keadaan yang sulit. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hikmah yang besar bisa kita dapatkan ketika kita dalam keadaan sulit, dalam keadaan sempit, dalam keadaan sakit, adalah kembalinya kita untuk mengetuk pintunya Allah, menyampaikan keluh kesah kita, menyampaikan segala apa yang kita butuhkan kepada Rabb yang maha kaya, maha kuasa terhadap segala sesuatunya. Itu yang Allah inginkan dari kita. Kembali kepadanya. Maka itu hikmah yang besar. Hikmah yang luar biasa di balik musibah, di balik sakit yang kita derita. Apakah kita termasuk orang-orang yang bisa mengambil hikmah ini? Atau kita malah menjadi orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah dan kita lupa bahasanya Allah ingin kita kembali kepadanya. Allah ingin kita kembali bergantung padanya, memohon, merengek-rengek, meminta kepadanya. Itu yang Allah inginkan dari hambanya. Karena seorang hamba betul-betul yang menghambakan dirinya kepada Allah ketika dia meminta, bergantung pada Rabb-Nya. Namun terkadang banyak sekali di antara kita yang Allah berikan kemewahan, kelebihan, kekuatan, kekuasaan, lupa dengan jati diri kita, sehingga kita lupa berdoa kepada Allah. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita kembali akan lanjutkan insyaallah setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan di segmen yang kedua yang kita masih membahas di bab doa dalam kajian Tazkiyatun Nufus, yang kita membahas tentang pentingnya berdoa, dari adab-adab doa, yaitu menghadirkan hati khusyuk dalam doa dan juga merendahkan hati kita serta penuh dengan harapan, penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 90, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghabaw wa rahaba wa kanu lana khashiin. Dalam ayat ini Allah sampaikan, artinya sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, dalam mengerjakan kebaikan dan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepadaku dengan harap dan cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam doanya. Nah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dari ayat ini Allah ingin menyampaikan kepada kita pesannya. Orang-orang terdahulu yang dimaksud di sini, baik itu para anbiya, baik itu para sahabatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah orang-orang yang ketika mengetahui suatu kebaikan, maka mereka bersegera dengan kebaikan tersebut. Maka ada istilah laukana khairan la sabakuna ilaih. Kalaulah mereka tahu itu adalah baik, ini menjadi kaidah dalam cara beragama kita, maka kalaulah mereka mengetahui itu adalah baik, mereka akan bersegera untuk melakukannya. Karena ayat ini jelas Allah sendiri yang menjamin mereka, mentazkiyah mereka, bahwasanya para sahabat itu ketika tahu itu adalah suatu kebaikan, maka mereka akan berlomba-lomba mengerjakannya. Maka ini menjadi panduan kita dalam beragama.
ketika kita melihat suatu amalan, kita lihat amalan tersebut tidak pernah sekalipun dikerjakan oleh Rasulullah, oleh para sahabatnya, tabi'ut tabi'in, maka lebih baik kita tinggalkan. Cari amalan yang kiranya mereka berlomba-lomba dalamnya. Dan amalan tersebut, kalaulah kita memang ingin mengerjakannya, maka cukup banyak amalan tersebut. Dan tanpa harus kita melakukan atau membuat-buat amalan yang tidak ada contohnya. Karena Rasulullah mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang enggak ada contohnya dari kami, amalan dalam perkara agama, dalam hal ibadah, enggak ada contohnya dari kami, kata Rasulullah, fahuwa raddun, maka dia akan tertolak. Maka kaum muslimin di sini, ini menjadi kaidah besar bagi kita. Dalam ayat ini yang mengatakan, menunjukkan bahwasanya mereka, para sahabat, itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian apalagi yang mereka lakukan? Mereka lakukan juga ketika berdoa kepada Allah. Nah, ini dia di antara adab yang kita bahas kali ini. Ketika mereka berdoa kepada Allah, mereka benar-benar menghadirkan hatinya, harap dan cemas terhadap doanya. Mereka benar-benar menginginkan agar Allah mengabulkan doanya. Ud'ullah wa antum muqinun bil ijabah. Innallaha la yastajibu bidu'a qalbin ghafil. Kama kala. Jadi dikatakan di sini, berdoalah kepada Allah dan engkau benar-benar berharap doamu itu diijabah, dikabulkan oleh Allah. Dan Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai, hati yang tidak hadir di sana. Dia hanya lisannya mengucapkan kalimat ya Rabb, berdoa kepada Allah, tapi hatinya entah kemana perginya. Dalam hal ini ulama kita pernah mengibaratkan seorang anak, Ibnu Qayyim mengatakan ya, seorang anak yang dia merengek-rengek kepada orang tuanya, ingin minta dibelikan mainan atau minta dibelikan jajanan. Dia terus merengek-rengek kepada orang tuanya, mendayu-dayu, meminta-minta kepada orang tuanya agar diberikan mainan tersebut. Dan orang tuanya karena tidak sampai hatinya, maka dia akan berikan, dia akan usahakan bisa memberikan apa yang diminta oleh anaknya. Nah, maka ulama kita Ibnu Qayyim mengatakan seharusnya lebih lagi dari anak tersebut kita dalam berdoa kepada Allah. Terus ulang doa kita, terus minta dengan sangat kepada Allah, dengan rengean, dengan ratapan meminta, memelas kepada Rabb kita. Dan Allah mencintai, menyukai hamba yang seperti ini. Kalaulah kita tahu, ya, dikatakannya manusia itu ketika kita meminta kepadanya dan itu terus kita lakukan, maka dia akan marah kepada kita. Ini sifat basariyah, sifat manusiawi. Ketika kita terus bergantung kepadanya, terus minta tolong kepadanya, maka ada kalanya dia akan marah, bosan, jenuh pada kita. Namun Allah sebaliknya, ketika hambanya tidak meminta kepadanya, Allah akan murka, Allah akan marah, Allah akan menganggap hambanya adalah hamba yang sombong. Padahal semua yang dia miliki, semua yang dia punyai, itu datangnya dari Allah. Jangan sampai kita menjadi Qarun atau Haman, yang mereka beranggapan bahwasanya apa yang mereka miliki dari kepintaran, dari harta yang banyak, mereka mengatakan, ini dari hasil usahaku, ini dari kepandaianku.
mereka melakukan kekufuran. Jangan sampai ini yang terjadi dengan kita, merasa tinggi hati kita, merasa hebat, merasa kita yang memiliki. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari perbuatan seperti ini. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan insyaallah setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita masuk di segmen yang terakhir, segmen yang ketiga. Kita akan membawakan sebuah kisah nyata yang dibawakan oleh seorang syekh menceritakan kejadian yang dia alami di negara India. Jadi ternyata ada seorang ibu yang memiliki seorang anak yang kiranya sakit ya. Dan sakitnya itu adalah sakit yang tidak biasa yang terjadi di tulang punggungnya. Maka ketika sang ibu ini yang dia mungkin termasuk orang yang tidak mampu, dia terus berusaha untuk mengobati anaknya. Dia bawa ke tempat ini, ke tempat itu, ke ahli ini dan ahli itu. Terakhir dia dapati bahwasanya hanya ada satu orang ahli atau seorang dokter yang dia berada di luar negaranya, yang mampu melakukan penelitian untuk mengobati penyakit yang ada pada anaknya. Maka si ibu ini ketika dia ketahui bahwasanya untuk mendatangkan dokter tersebut harus menggunakan dana yang cukup besar dan dia tidak mampu untuk mengupayakan dana tersebut. Maka apa yang dia lakukan? Dia ingin kesembuhan untuk anaknya. Maka dia terus berdoa, merengek-rengek, meminta kepada Allah. Si ibu tadi, dia terus meminta kepada Allah agar kiranya didatangkan si ahli tadinya, atau dokter yang memang ahli menangani penyakit anaknya tadi. Dia terus berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah di setiap waktu-waktu yang mustajab. Maka apa yang terjadi? Suatu hari dokter yang tadinya diminta oleh si ibu ini menceritakan bahwasanya entah kenapa dia punya jadwal untuk mengisi seminar di negara tersebut. Dan ketika dia harus menaiki penerbangannya, pesawatnya, ternyata pesawat tersebut tidak bisa berangkat dikarenakan cuaca yang ekstrim. Dan waktu dia harus berangkat secepatnya sudah habis jika harus menunggu cuaca menjadi normal. Maka dia coba untuk naik kendaraan darat. Pergilah dia dengan kendaraan daratnya, dengan mobilnya. Maka ketika dia melewati suatu tempat, sopirnya mengatakan kita tidak bisa melanjutkan perjalanan karena cuaca atau juga keadaan ketika itu angin yang sangat kencang dan bisa berbahaya kalau kita lanjutkan. Maka dokter tersebut mengatakan kepadanya untuk mencari tempat untuk kita singgah. Didapatilah oleh supir tersebut ada sebuah rumah yang cukup kecil ya, dan mereka singgah di sana. Nah ketika singgah, mereka pun minta izin untuk bisa berteduh di tempat tersebut. Si ibu keluar dari rumahnya dan mengizinkan. Tatkala mereka sedang bercerita, terdengar oleh sang dokter ini ada seorang anak yang lagi batuk-batuk sakit di belakang, di dalam rumahnya. Maka si dokter ini bertanya, "Wahai ibu, apa yang terjadi dengan anakmu?" Maka si ibu menceritakannya, dan dia mengatakan bahwasanya para ahli di sini mengatakan ada satu dokter yang hanya dia mampu untuk menyembuhkan si anak tersebut atau meneliti penyakit si anak tersebut. Maka sang dokter ini terkejut. Dia langsung kaget, terharu. Dia mengatakan, "Subhanallah, berkat doa ibu,
Allah kirim saya ke sini. Sayalah dokter yang ibu maksud, yang Allah kirimkan dengan caranya buat saya sampai ke rumah ibu. Dan akhirnya si dokter ini pun menangani atau mengobati si anak bahkan tanpa biaya sama sekali. Allahu Akbar. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, coba lihat betapa kuatnya arti sebuah doa. Apalagi doa yang dipanjatkan oleh seorang ibu kepada anaknya. Maka jangan putus asa dengan doa. Jangan kita berputus asa dengan doa bagaimanapun keadaan kita. Ibnu Qayyim mengatakan kaitan antara doa dan musibah. Ketika doa dan musibah berhadapan, maka ada 3 kemungkinan. Ibnu Qayyim mengatakan ada 3 kemungkinan ketika doa dan musibah berbarengan atau berhadapan. Ketika doa lebih kuat daripada musibah, maka musibah akan tertolak. Ini sesuai dengan hadis Nabi. Kalau ada yang bisa mencegah bala musibah, maka itu adalah doa. Kemudian yang kedua, kalau doa lebih lemah daripada musibah, artinya musibah lebih kuat, maka apa yang terjadi? Maka seorang tersebut selama dia berdoa, doa tersebut akan meringankan bebannya, menguatkan dirinya. Walaupun musibah tersebut datang kepadanya, tapi Allah buat dia menjadi hamba yang kuat, sabar, sehingga bisa melalui musibah tersebut. Dan yang ketiga, kalau keduanya sama-sama kuat, maka akan bertolak-tolakan. Artinya dia bisa juga selamat dari musibah tersebut berkat doa. Maka jangan sepelekan yang namanya doa, karena doa adalah silahul mu'min, senjata kita yang kuat. Seorang hamba atau seorang prajurit ketika dia berperang tanpa senjata, maka dia lemah. Dia akan lebih percaya diri, dia akan lebih merasa kuat, dan dia tentu lebih bermanfaat ketika dia memiliki senjatanya. Maka jangan lupakan senjata kita sebagai seorang mukmin, baik tatkala kita siap tempur untuk berperang maupun tatkala kita beristirahat santai. Ini maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah jangan kita hanya berdoa kepada Allah ketika kita butuh saja. Ketika kita merasa sempit, ketika kita merasa sulit, baru kita ingat untuk berdoa kepada Allah. Baru betul-betul hadir hati kita berdoa kepada Allah. Padahal dalam hadis Nabi mengatakan, ketika engkau mengingat Tuhanmu di waktu sulit, sempit, maka Allah akan mengingatmu di waktu lapang, senang. Maksudnya apa? Ketika seorang hamba itu dia senantiasa mengingat Robnya di waktu dia lapang, maka tatkala di waktu sempit mudah diijabah doanya, mudah Allah kabulkan doa tersebut, karena hambanya tersebut selalu mengingat Robnya walaupun di dalam keadaan lapang. Mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dan Allah terima ijabah doa-doa kita yang kita panjatkan kepadanya, menyelesaikan segala masalah yang kita hadapi, menyembuhkan orang-orang yang sakit di antara kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.